Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang memiliki kesadaran bela negara. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Albi Habib Albarki, Indria Kirana, Rika Deswandi, dan saya sendiri Tri Rifatul Munawwaratul Saadah. Baiklah, materi pertama tentang bela negara akan dibacakan oleh Albi Habib Albarki. Kepada Albi Habib Albarki dipersilahkan. Bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dan kepentingan mempertahankan ekspektasi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak manapun. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar atau wajib militer. Di beberapa negara seperti Amerika, Jerman, Spanyol, dan Inggris, bela negara dilaksanakan pelatihan militer biasanya satu akhir pekan dalam sebulan. Mereka dapat melakukannya sebagai individu atau sebagai anggota resimen, sebuah pasukan cadangan militer, dan pembentukan cadangan, dan kadang-kadang disebut sebagai cadangan militer, yang merupakan kelompok atau unit personal militer atau berkomitmen untuk pertempuran oleh komando mereka sehingga mereka tersedia untuk menangani situasi tak terduga, memperkuat pertahanan negara. Baiklah, materi kedua tentang nilai-nilai bela negara akan disampaikan oleh Saudari Indria Kirana. Kepada Saudari Indria Kirana dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu adalah nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara yang pertama yaitu adalah cinta tanah air. Bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam cinta tanah air? Yang pertama yaitu dengan menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara. Dan yang kelima, mencintai produk dalam negeri serta mencintai kesenian budaya Indonesia. Dan yang kedua yaitu adalah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Cara kita menerapkannya dengan memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, mengenal keragaman individu di luar maupun di lingkungannya. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang kelima, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Dan nilai yang ketiga yaitu adalah yakin akan Pancasila. Cara kita menerapkannya dengan segala perilaku yang didasarkan dengan Pancasila pada kebenaran negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa hanya dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negara bangsa Indonesia akan tetap jaya. Yang selanjutnya itu setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dan yang selanjutnya, bahwa Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan yang nilai-nilai yang keempat adalah rela berkorban. Dengan kita menerapkan segala perilaku kita terhadap bangsa dengan cara bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman yang terjadi. Yang ketiga,
memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Selanjutnya, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang terakhir, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Dan yang kelima adalah kemampuan awal dalam bela negara. Apa saja sih kemampuan awal itu? Bisa dilihat dari segi psikis dan segi fisik. Yang pertama, dari segi fisik atau mental, memiliki sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Dan yang kedua yaitu secara fisik, secara jasmani, dengan memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Baiklah, materi selanjutnya tentang kesadaran berbangsa dan bernegara serta pentingnya memiliki kesadaran bela negara akan disampaikan oleh Saudari Rika Deswanti. Kepada Rika Deswanti dipersilakan. C. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita tujuan hidup dan bangsa Indonesia sesuai amanah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang 1145 melalui yang pertama, menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1145. 2. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan sikap dan perilaku yang patriotistik dimulai dari hal-hal yang sederhana yaitu dengan saling tolong-menolong, menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Saling menghormati dengan sesama dan menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan mentaati peraturan perundang-undang. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara mendapatkan perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanah pada Undang-Undang 1145 untuk menjaga dan memelihara negara, kesatuan wilayah Republik Indonesia, serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kesempatan sosial di tingkat pemuda. Padahal, banyak persoalan-persoalan yang masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari permasalahan. Yang D. Tentang pentingnya memiliki kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesadaran berbakti pada negara dan berkorban dan membela negara. Kesadaran bela negara dibangun sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Oleh sebab itu, pertahanan negara dilaksanakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini untuk sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga Indonesia. Wilayah dan sumber juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa sebagai warga negara sudah sepantasnya
ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan dapat dimobilisasi jika warga negara menjadi sentral bergeraknya. Sistem tidak memiliki sifat dan perilaku yang dijiwai oleh kesadaran belah negara. Membelah negara tidak harus diwujudkan dalam bentuk perang atau angkat senjata, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara lain seperti mengamankan lingkungan sekitar, membantu korban bencana, menjaga kebersihan dan mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, meningkatkan hasil pertanian. Apabila seluruh warga dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat telah memiliki kesesuaian paham tentang arti penting hak dan kewajiban dalam belah negara, maka dengan kesadaran tersebut dapat diimplementasikan dalam bidang dan profesinya dan siap untuk ditransformasikan ke dalam komponen pertahanan negara sebagai unsur. Saat ini masih ada kecenderungan masyarakat yang menafsirkan bahwa bela negara diartikan sebagai militer dan menganggap itu merupakan domain TNI. Bela negara bukanlah domain TNI saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua warga negara yang sebagai komponen bangsa. Untuk itu perlu adanya sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat, sehingga diharapkan nantinya masyarakat mempunyai pemahaman yang sama bahwa bela negara bukanlah domain Kemhan TNI, tetapi merupakan hak atau kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Penerapan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, banyak sekali contoh bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, nyaris setiap hari bermanfaat yang kita lakukan dalam kehidupan kita dapat dikategorikan sebagai tindakan dan upaya bela negara. Hal ini dikarenakan selama apa yang kita lakukan bisa menghasilkan manfaat positif yang tidak merugikan orang lain ataupun pihak-pihak tertentu, meskipun itu hanya untuk diri kita sendiri, maka secara tidak langsung kita sudah membuat negara kita menjadi selangkah lebih baik dari sebelumnya. Contoh, jika kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, di samping kita akan menjadi orang yang berilmu dan berpotensi menjadi orang yang berprestasi secara tidak langsung, dan otomatis negara juga akan mendapatkan keuntungan berupa bertambahnya jumlah penduduk pintar yang ada di masa mendatang, akan berpotensi menjadi orang-orang yang berguna atau bermanfaat untuk orang lain, dan negara seperti sebagai seorang pemimpin negara, pemerintahan sebagai seorang pengusaha, sebagai ilmuwan cerdas, sebagai guru, dan sebagainya. Baiklah, materi penerapan bela negara dalam kehidupan sehari-hari akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sangat banyak. Baiklah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, contoh bela negara dalam kehidupan keluarga. Baik, penerapan kehidupan bela negara dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara saling mengasihi semua anggota keluarga, menghadirkan suasana damai dalam keluarga, menegakkan hukum di lingkungan keluarga, menjaga kebersihan dalam lingkungan keluarga, saling tegur sapa antar sesama keluarga, dan lain-lain. Baiklah, yang kedua, contoh penerapan bela negara dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Penerapan bela negara dalam lingkungan masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara tolong-menolong antar masyarakat, gotong royong menjaga kebersihan lingkungan masyarakat, menciptakan kehidupan tentram dan damai di lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya, penerapan contoh bela negara dalam kehidupan sekolah. Contoh bela negara dalam lingkungan sekolah dapat dilaksanakan dengan cara aktif dalam upaya meningkatkan imtak dan iptek, menerapkan budaya gerakan disiplin nasional di lingkungan sekolah, menaati peraturan sekolah, dan lain-lain. Baik, selanjutnya penerapan contoh bela negara dalam lingkungan negara Indonesia. Penerapan bela negara dalam negara Indonesia dapat kita laksanakan dengan cara
mematuhi perundang-undangan yang berlaku, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bersikap selektif terhadap budaya asing yang akan masuk ke negara Indonesia, membayar pajak tepat waktu, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila teman-teman ada yang ingin memberi pertanyaan atau kritik dan saran, dipersilakan. Kepada teman-teman yang akan bertanya, silakan dikirim ke WhatsApp grup Pendidikan Kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.